Selamat datang di Cerita Bebas Channel. Selamat datang kepada para pecinta cerita horor dan cerita misteri. Kisah misteri kali ini yang akan saya bawakan adalah kisah misteri anak-anak kecil yang dibunuh di hutan yang belum terpecahkan selama 66 tahun. Stanley Park di Vancouver, British Columbia, Kanada adalah taman umum atau taman publik seluas 405 hektar yang berbatasan dengan pusat kota Vancouver. Hampir seluruh taman dikelilingi oleh air dari pelabuhan Vancouver dan Teluk Inggris dan penuh dengan pohon-pohon hemlock, cedar, dan Douglas fir. Stanley Park di Vancouver itu seperti Central Parknya di New York. 14 Januari 1953, kisah misteri ini dimulai. Sekitar pukul 10.30 pagi, seorang tukang kebun menemukan dua kerangka manusia. Karena ukurannya kecil, ia yakin bahwa mereka adalah dua anak kecil atau seorang anak dan seorang wanita. Sisa-sisa kerangkanya ditaruh berdampingan dan telah ditutupi mantel. Ditemukan juga kampak, sepatu wanita, kotak makan siang dari logam yang berkarat, sepotong pakaian anak-anak beserta ikat pinggang dan dua resleting jaket, dan dua topi yang dulu populer dipakai oleh anak-anak laki-laki yang berpura-pura menjadi membagi selebaran perang dunia kedua. Luka di salah satu tengkoraknya cocok dengan pisau kapak, dan tengkorak lainnya memiliki luka dari ujung kapak. Seorang pemeriksa medis berkata bahwa itu adalah tengkorak anak laki-laki dan perempuan yang usianya berkisar antara 5 sampai 7 tahun dan 7 sampai 9 tahun. Juga dikatakan bahwa pembunuhan telah terjadi sekitar 6 tahun sebelumnya. Sejak awal, kasus itu gagal karena pemeriksa mengatakan bahwa tengkorak itu milik anak laki-laki dan perempuan. Dan pada tahun 1990, analisis DNA membuktikan bahwa tengkorak itu sebenarnya milik dua anak laki-laki. Sebelum penemuan ini, polisi telah mencari catatan sekolah dan menindaklanjuti informasi untuk mengidentifikasi anak yang hilang. Dengan penemuan baru ini, jalannya penyelidikan benar-benar berubah. Sekarang mereka mencari saksi yang mungkin melihat seorang wanita dan dua anak laki-laki, bukannya seorang wanita dan seorang anak laki-laki dan perempuan. Sekarang, para detektif memiliki petunjuk-petunjuk berikut ini, yaitu yang pertama, seorang wanita yang tinggal di Hotel New Haven dengan dua anak laki-laki yang kemudian menghilang. Petunjuk kedua, seorang wanita dari Michigan yang menumpang di Stanley Park bersama dua putranya yang masih kecil, yaitu anak laki-laki itu juga mengenakan helm penerbangan. Petunjuk ketiga, seorang wanita yang diduga pelacur yang tinggal bersama ayahnya dan dua anak laki-laki di sebuah rumah di mercusuar di Prospect Point di Stanley Park.
petunjuk keempat, seorang wanita dan seorang pria yang terlihat bersama dua orang anak di Stanley Park dengan kapal. Wanita itu dikatakan menghilang ke hutan bersama anak-anak, dan pria itu, dia kemudian kembali hanya dengan lelaki itu. Dia juga memiliki darah di seluruh kakinya ketika dia kembali. Mereka menindaklanjuti semua cerita ini atau petunjuk-petunjuk yang ada disebutkan di atas, tetapi anehnya mendapati bahwa anak-anak tersebut masih hidup atau tanggal dan waktunya tidak sesuai dengan waktu pembunuhan yang sebenarnya. Seiring berjalannya waktu, tidak ada lagi yang bisa dilanjutkan dan kasusnya ditutup atau ditahan sementara waktu. Pada tahun 1996, ada lebih banyak tes DNA yang dilakukan dan dikatakan bahwa kedua anak laki-laki itu adalah saudara laki-laki tetapi dari ayah yang berbeda. Berkat kemajuan besar dalam teknologi DNA, pada tahun 2018, polisi sedang mendiskusikan untuk menempatkan sampel DNA anak laki-laki ini ke dalam basis data konsumen daring seperti Ancestry.com atau 23andMe untuk melihat apakah identitas mereka akhirnya dapat ditemukan. Polisi percaya bahwa melakukan hal ini dapat mengungkapkan nama-nama saudara dari dua anak laki-laki tersebut. Jika mereka tahu nama terakhir saudara laki-laki itu, maka mereka dapat memeriksa catatan kehadiran sekolah untuk melihat apakah anak laki-laki yang cocok dengan nama keluarga itu tiba-tiba berhenti pergi ke sekolah pada sekitar akhir tahun 1940-an. Jika mereka memang melakukan ini, saya harap akan ada penemuan baru. Namun jika tidak, kasus ini akan tetap tidak terpecahkan selamanya. Mungkin setidaknya mereka akan bisa memberi nama pada dua bocah malang yang dibunuh 66 tahun yang lalu. Kasus ini juga dikenal sebagai anak-anak kecil yang dibunuh di hutan dan merupakan salah satu misteri tertua yang belum terpecahkan di Vancouver, Kanada. Demikian kisah misteri kali ini. Semoga Anda terhibur. Terima kasih.